berangkatin Dana benar suaminya dia? Iya. Sudah enggak dari kantor ini apa bukan? Ini kantor buat wanita doang kan? Jangan di sini. Hah? Kenapa emang jadi Kenapa yang di sini? Ada enak sama kamu. Apa? Di sini. Saya melihat ini gelagat penipu. Dan saya berpikir jangan-jangan uang yang dimintain ke Dwi untuk alasan pemulangan jenazah ini adalah modus aja. Ya gini lo. Oke. Ya kemana lo mau kabur? Kamu jangan kabur. Enggak mau. Gini ceritanya Mas. Si Dana itu kemarin datang ke saya. Dia tuh pengen kerja di pelayaran. Oke, di kapal. Oke, terus? Pokoknya intinya dia minta bantuan saya. Buat berangkat ke luar negeri, Iya. berlayar. Ya, Terus? tapi jalur ilegal. Oh, yang tidak legal, tidak resmi. Iya Mas, gitu. Jadi dia melalui jalur ilegal. Bukan lewat kantor ini. Bukan. Tapi lo minta duit pemulangan jenazah ke dia sampai berapa juta? Lo juru dia kan datang ke kantor ini. berkali-kali loh aku kasih uang ke kamu? Iya, tapi itu kan lagi proses Mas. Nah, sekarang jenazahnya di mana? Belum ditemuin. Hah? Ya terus lo ngapain minta uang terus? Lo bilang minta uang kan buat pemulangan jenazah. Kalau jenazah belum Buat ditemuin proses apa? Mas, sananya. Ah, lo menipu lo kan? Hah? Lo bohongin gue? Hah? Enggak, ada kasusnya sama seperti ini. Ah, lo gue laporin polisi, kita ke polisi aja yuk. Ya udah jelas lah. Ah. Enggak Mas, ada kasus seperti Mbak ini. Eh, Pokoknya dia ada di dalam. Tadi lihat kan Mas? Apa? Dari- Yang mana? cewek Yang tadi, mana? yang Hah? ketemu saya. Dia itu suaminya sama seperti Dana. maksudnya? Korban. Meninggal juga? Iya. Di kapal itu? Iya. Coba panggil. Tapi dia bilang kalau wanita yang tadi masuk bersama dia adalah salah satu istri dari korban kecelakaan kapal tenggelam yang sama dengan suaminya Dwi. Dia masuk. Tapi terlihat dia lama banget ngobrol sama wanita tersebut. Tuh, lo lihat gak? Ini orang ngibul nih kayaknya. Lo dibohongin gua rasa. Cuman kalau bener itu cewek juga korban, Nah, gue pengen lihat deh. Meninggalnya kapan? Apa tenggelamnya kapan? 3 bulan yang lalu. Apa? 3 bulan yang lalu. Di perairan Filipina ya. Gue Iya. coba lihat deh. Ada nggak kapal tenggelam di Google kan Filipina? Kapal tenggelam di perairan Filipina. Beritanya nggak ada. Yang barunya Mas coba. Ya pasti kan harusnya ada beritanya kan. Iya nggak ada, kok nggak ada ya? Lo, kamu ceritain ke Mas Wia dan Mbak ini. Suami kamu. Ya, saya juga korban Mas. Mbak, saya juga korban. Korban apa Mbak? Suami saya meninggal Kak. Suami saya sempat telepon ke saya Mbak. Sebelah suami saya itu ada suami Mbak. Ada Dana di situ. Terus? Ya. Mas Dana titip pesan buat Mbak. Dia sangat mencintai Mbak. Dia telepon Mbak, nggak pernah diangkat Mbak. Kenapa Mbak nggak angkat? Iya Mbak, waktu itu dia memang telepon saya Mbak 10 kali lebih. Cuma nggak saya angkat Mbak, karena saya ketiduran. Makanya Mbak itu nyesel banget Mbak. Padahal mungkin dia mau nitipin pesan terakhir buat saya Mbak. Dia sangat mencintai Mbak dan dia nggak mau kehilangan Mbak. Terus kamu kesini ngapain? Ke kantor ini? Saya di sini mau bayar Bayar apa? buat kembaliin suami saya. Jenazah suami kamu. Suami saya ke sini. Berapa Mas? Apa? 50 juta. 50 juta. Totalnya 50 juta. Jadi kalau Mbak ini pengen jenazahnya pulang cepat, ya kurang 30 juta lagi. Berarti benar Mas Dana meninggal? Suami Mbak juga meninggal Mbak? Iya Mbak, sebelum kapal itu tenggelam. Dia sempat telepon saya Mbak. Ya Allah, berarti berita itu benar. Nggak bohong dong. Mas Dana. Mas Dana. Ya Allah. Mbak. Lo nggak nipu kan? Enggak lah. Tadi dengar sendiri kan Mas. Ingat lo kalau nipu ya, besoknya bisa laporin lo ke polisi. Dia nggak nipu. Mbak, lihat sendiri. Dia nggak nipu Mbak. Udah ada buktinya saya. Ini Mas ya.
kita masih ingin mencari tahu apakah benar-benar Dana itu suaminya Dwi ini kembar. Kita tungguin di depan rumahnya. Sekarang ini kita lihat ini mobil hitam ini, kita nggak tahu nih mobil siapa ya. Kemarin mobil hitam ini nggak ada di rumah ini kan? Nah, kita tunggu aja deh, kita tunggu sampai ada pergerakan. Lalu keluarlah seorang laki-laki yang kita nggak tahu itu Dana, apa kembarannya Dani, itu kalau kembar ya. Dia naik mobil hitam yang terparkir di depan. Kita ikutin. Gini aja deh, Risa gue ikutin, lu jaga di rumah ini ya. Kita lihat nih, masih ada lagi nggak yang mirip sama dia? Kalau emang keluar lagi, ini berarti artinya dia kembar. Oke. Ya, lo laporan sama gue ya nanti ya. Oke. Ya lo bawa jaket. Kita ikutin. Gue disuruh Mas Uya untuk terus mengintai rumah mertuanya Dwi. Kita udah setengah jam lebih nih nunggu di sini, capek tau gue. Gak lama ada cowok yang keluar dari rumah itu yang mirip banget sama Dana. Loh, ada dua. Berarti bener dong. Kalau dia tuh kembar. Jadi itu istrinya. Loh, berarti dia bener. Dana gak meninggal. Itu kan cewek yang kemarin ngomong kalau dia tuh istrinya Dandan, tapi gue nggak tahu ini istrinya Dana atau Dani. Oh, dia pergi. Mereka pergi naik motor dan gue langsung buru-buru ikutin dia. Nah, tapi ini Dana atau Dani ya? Tapi ini Dana atau Dani? Udah kita ikutin aja deh. Ayo kita ikutin ayo dia pergi. Yuk. Woi, berhenti lu, berhenti nggak sih? Lu siapa sih? Nggak mau. Karena di sini gue penasaran banget ini Dana atau Dani, gue terus pepet dia. Gue terus pepet untuk berhenti, gue ingin tahu penjelasan dia tuh Dani atau Dana. Akhirnya mereka berhenti, di situ gue sempat debat dulu sama dia dan ternyata Mbak, itu udah ngebahayain nyawa kita berdua, tau gak sih Mbak cara Mbak kayak gitu? Ya maaf. Ya, maaf, Mbak. Saya kan udah pernah ngomong sama Mbak. Ngapain sih Mbak kemarin gitu saya? Saya cuma mau mastiin, Mas itu Mas Dana atau bukan? Pas jangan bukan, Mbak. Kok salah orang kali? Kamu selingkuh ya? Sayang. Enggak, sayang. Aku gak selingkuh sama kamu kok, beneran. Aku sayang sama kamu, bener. Kalau kamu gak selingkuh, gak mungkin dia mau rapot-rapot kayak gini nyusulin kita. Coba, dengerin, Mbak. Saya cuma mastiin Mas itu Mas Dana. Bukan, Mbak. Mbak kalau nggak percaya nih, saya ada KTP. Nih, kamu percaya? Baca, Mbak. Apa jangan Mas ganti nama ya? Tuh kan mulai ngaco dia. Jadi Mas sebenarnya kenapa sih? Ini bener kan Mas selingkuh? Sayang, aku nggak selingkuh. Mbak, tolong jelasin dong, gimana sih, Mbak? Ya maaf deh, Mas. karena di sini istrinya Dani salah paham, dikiranya Dani yang selingkuh sama Dwi, akhirnya gue ajak dia, bujuk dia untuk ikut sama gue buat ngejelasin semuanya. Maaf juga nih ya, Mas ikut saya aja deh. Mas ketemu sama klien saya yang mirip Mas. Namanya banyak deh. itu. Udah deh Mas, biar jelas, udah ikutin Udah, aja deh. langsung Oke, aja kalau kita- ikutin gue ya, selalu ikutin gue biar jelas semuanya. Iya, oke. Saya juga terima telepon dari Risa yang mengabarkan kalau kata Risa, benar mereka kembar. Waktu dia berhenti di sini ngapain ya? Mobil hitam tersebut berhenti di depan sebuah rumah makan. Dia turun kayak ingin membeli minuman atau apa. Pas saya langsung berpikir, oke, masukin penggoda kita, pura-pura dia boncengan sama orang kita juga. Ribut, pura-puranya mereka suami istri, ribut di depan atau di belakang mobilnya cowok ini yang kita nggak tahu Dana apa Dani. Apa sih Mas? Oke, pura-pura ribut aja terus, pura-pura ribut. Kita nggak tahu nih ini Dana apa Dani. Yang jelas mereka kembar karena Risa ngasih kabar kalau dia juga ngikutin tadi kan. Mas! Kamu ngapain di sini? Aduh, jangan. Bang, sekarang gua tanya sama lu, kan di mana sih siapa? Gua iya. Udah gua aja ya. Lo cewek kemarin. Tuh, ini nanti istri gua, ngerti nggak? Keluarga gua, lo tau nggak? Apa? Gua kayak gini. Gua dipaksa sama ibu. Gua sama ibu. Hah? Bu, Apa kamu bilang? Kamu terpaksa nikah sama aku?
Iya. Kamu udah suruh aku bohong sama ibu. Oh lo ngibul dari kemarin kan? Ya, lo sok nangis-nangis, sok bilang kok kali kong sama lo kan? Hah? Sama Agung kan? Sama ibu juga kan? Ternyata wanita yang kemarin mengaku adalah istri dari korban kecelakaan kapal tenggelam sudah menikah dengan Dana. Tega banget. Kamu nggak mikir aku tuh lagi hamil anak kamu. Tapi aku udah kehilangan pekerjaan. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Aku malu ke rumah. Kenapa kamu cerita sama aku? Apapun yang terjadi sama kamu harusnya cerita sama aku. Oh, tadi ibu juga kan bayar Agung di sini kan? Oh, jadi tadi kalian dari tadi tuh ngikutin Akane ya? Kamu pikir kalau nangis aku jadi kasihan sama kamu? Enggak, Bu, aku lagi apa? Aku lagi ilu sama kamu. Kamu ngapain sih kayak gini gitu itu, Bu? Aku gak pernah ngerestuin kamu nikah sama Dana. Istri kamu. Sama kalian. Sampai aku dirayu sama ibu nikahin kamu. Yang bikin kita kaget lagi, Dana cerita kalau dia kawin dengan wanita itu terpaksa. Loh, kok terpaksa? Dia bilang, Aku minta maaf ya. Aku ngelakuin kayak gini. Itu semuanya karena ibu. Dan aku dipaksa untuk nikah sama dia. kenapa lo mau kan laki-laki? Gimana anak kita, Mas? Ya, ini semuanya demi kebahagiaan Terus gimana dengan aku, Mas? Jadi selama ini kamu bohongin ibu ya? Ibu gak pernah setuju kamu nikah sama dia. Ibu gak pernah memberikan restu. Kamu ini gimana sih? Ternyata kalian berbohong ya di belakang ibu ya? Anak kurang ajar kalian. Kayak bohongin aku ya. Berarti kamu. Lo denger ya kata-kata ibu? Apa sih mau lo? Ha? Ibu denger sama lo? Janjian ibu apaan? Lo ingkar? Lo nikah sama dia? Dia bisa kecamuk. Gua ada lo, lo denger? Dan gua kata lo, biar gue tahu lo gak berhak ngambil buat gue. Ini ibu gue. Gue juga kan? Aturan dari ibu, terus bilang kata lo. Dan gua udah gede. Dan gak seharusnya buat perlakuan seperti ini. Gue janji sama ibu, kata mau ngebahagiain dia. Apaan? Ini apaan kayak gini nih? Masalah? Mas, kamu sekarang. Kamu pilih aku atau dia, Mas? Kamu pilih aku kan, Mas? Jawab, Mas! Aku bingung. Pilih aku, Mas! Mas, kamu pilih aku kan, Mas? Gak pilih dia! Ibu hati aku sakit, Bu. Kamu bilang sakit? Sakit, Bu. Kamu nih. Udah, jangan, kamu udah. Jadi minta maaf ya Bu ya. Dan lebih mencintai Dewi daripada Fani Bu. Bu, aku sakit. Karena nggak apa-apa udah kehilangan pekerjaan, nggak apa-apa Ibu. Dana? Aku gak mau kehilangan Dia perusahaan Ibu. Dan lo juga kepengen kan jadi manajer. Jadi gua minta maaf. Maafin Dana Bu ya. Tinggal dong, Mas. Minta maaf ya sayang. Rumah? Nanti barang-barang kalian ya. Itu rumah ibu. Ibu gak suka kalau kalian tinggal di situ. Maafin Dana Bu ya. Sudah waktu 1 minggu. Belum masih barang-barang di rumah. 1 minggu? Keluar kalian hari ini juga. Nggak ada 1 minggu, 1 minggu. Buruan! Buruan kata-kata ibu! Jangan dulu. Buruan, cabut! Kacau orang tua! Dana! Aku ibu yang lahirin kamu! Dana! 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 Aku ibu yang lahirin kamu! Kok kamu dari rumah itu? Ini mobil kantor, balikin! Kamu itu supir kantor ya? Kamu kerja sama saya, bantuin sama dia. Lo ngomong sama ibu, gas aja dong! Jangan pernah balik ke rumah ibu lagi ya. Gue anterin pulang. Dana! Ternyata kita baru tahu kalau Dana sebetulnya sangat mencintai istrinya Dwi, tapi dia bingung karena dia tidak punya kerjaan lagi. Dia terpaksa harus menuruti kemauan ibunya karena dia dijanjikan jadi manajer di pabrik ibu.